Masa prasejarah. Secara etimologi, kata peradaban berasal dari kata adab, yang berarti secara konseptual peradaban itu dapat diartikan sebagai suatu aktivitas lahir yang biasanya dipakai untuk menyebut bagian-bagian dari kebudayaan yang halus, maju, dan indah, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat, sopan santun, pergaulan, kepandaian menulis, dan organisasi kenegaraan. Karing 2012. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, ketika Nusantara masih terdiri atas daratan Sunda dan daratan Sahul, serta tertutup vegetasi tropikal yang sangat padat, sudah ada manusia-manusia purba yang hidup sebagai pemburu. Manusia purba hidup dalam kelompok-kelompok kecil, bahkan mungkin dalam keluarga-keluarga yang terdiri atas 6 hingga 12 individu, yang memburu binatang di sepanjang lembah-lembah sungai di sepanjang daratan Sunda. 500 tahun sebelum Masehi, terjadi migrasi oleh penutur bahasa Austronesia dari Taiwan ke Filipina, kemudian ke selatan dan Indonesia, dan ke timur ke Pasifik. Pola-pola kehidupan dengan cara bercocok tanam sudah tampak pada tahun 6. Ada beberapa prasasti yang ditemukan di Jawa Timur yang dapat mengungkapkan kehidupan pertanian dari masa sejarah sebelum kehadiran sistem pertanian modern sebagaimana dia sekarang. Sumber prasasti-prasasti menunjukkan bahwa terdapat keterangan yang berhubungan dengan kehidupan pertanian, antara lain mengenai jenis-jenis pertanian, pejabat yang mengurus soal pertanian, pajak-pajak pertanian, serta usaha yang dilakukan penguasa untuk memajukan sektor tersebut. Meskipun artefak dari ketiga jenis alat itu belum ditemukan, tetapi penggunaan alat-alat tersebut dapat dibuktikan dari sumber prasasti, karya sastra, dan relief. Mengenai alat cangkul, buktinya ditemukan pada prasasti Kembangaru. Nusantara adalah rumah bagi banyak situs megalitik bangsa Austronesia pada masa lalu hingga masa kini. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Abad ke-14 menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur. Pada masanya, Majapahit menjadi kerajaan adikuasa yang menguasai Nusantara sekaligus sebagai pionir dari wilayah dan kerajaan lain. Penduduk Majapahit taat menjalankan agama Hindu-Buddha. Penyebaran agama Buddha di Indonesia sendiri juga dilakukan oleh bangsa Indonesia yang belajar di India dan menjadi biksu, kemudian menyebarkan ajaran di Nusantara. Era kerajaan di Nusantara. Kerajaan dan Kesultanan Islam sudah masuk Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Penyebaran Islam dilakukan melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara, karena para pendakwa atau mubalik merupakan utusan dari negara-negara muslim yang datang dari luar Indonesia. Kerajaan Islam, di antaranya Kesultanan Demak, Kerajaan Jipang, berawal sekitar tahun 1526. Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, menjadikannya sebagai pangkalan militer, kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara kerajaan. Era kolonial. Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi kerajaan Portugis periode 1511 sampai 1526. Kemudian, secara reguler menjadi rute maritim untuk menuju Pulau Sumatera, Jawa, Banda, dan Maluku. Pada tahun 1522, Portugis sudah sampai di Pelabuhan Sunda untuk menandatangani perjanjian dagang dengan Raja Sunda. Namun, hubungan dagang rempah-rempah ini tidak berlangsung lama, karena Portugis menerapkan sistem monopoli sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen.
Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dimanfaatkan Belanda untuk menjejakkan kakinya di Maluku. Belanda berhasil memaksa Portugis untuk menyerahkan pertahanannya di Ambon kepada Stephen van der Hagen dan di Tidore kepada Cornelis Sebastians. Gubernur Jenderal Raffles memperkenalkan sistem baru pada tahun 1811, yaitu pajak tanah yang lebih ringan, tetapi cara ini belum bisa berjalan dengan baik. Rumah tinggal tradisional, khususnya di Jawa, rupanya lebih mementingkan kegiatan ritual, sedangkan tata ruang rumah tinggal Belanda atau Eropa mementingkan ruang-ruang privat dengan batas-batas yang tegas. Era kemerdekaan. Pemerintahan Jepang berakhir setelah 3,5 tahun menjajah dan berakhir ketika tentara sekutu kalah pada Perang Dunia II. Golongan muda mendesak golongan tua agar cepat melakukan proklamasi kemerdekaan. Setelah mendengar kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945. Teks proklamasi akhirnya dibacakan pada 17 Agustus 1945. Dan setelah merdeka, Undang-Undang Dasar disahkan dan ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang akhirnya dikenal masyarakat sebagai UUD 1945. Era Orde Baru. Setelah Soeharto menjadi presiden, hal pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia mengumumkan akan melanjutkan kerjasama dengan PBB pada tanggal 19 September 1966. Melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966. Hal tersebut tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya. MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden pada 1968. Kemudian ia dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Presiden Soeharto memulai Orde Baru dalam dunia politik Indonesia secara dramatis dengan mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried.